Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat handbag mungil seperti ini ya. Ini ukurannya untuk alas 19 kali 8 cm, kemudian tingginya sekitar 14 cm untuk tinggi badan tasnya ya. Nanti handle-nya bisa disesuaikan untuk panjangnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, bisa di subscribe supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk tutorial-tutorial yang baru dari saya ya. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Untuk bahan, saya menggunakan benang polyester. Ini saya menggunakan poli kilap ya. Untuk ukuran benangnya itu D27. Kemudian karena saya ingin mendapatkan tekstur tas yang tebal, saya akan mendobel benang saat merajut, jadi menggunakan 2 helai sekaligus. Oleh karena itu saya menggunakan hakpen untuk ukuran yang lebih besar, yaitu ukuran 6 atau 3,5 mm ya, seperti ini. Kemudian kita juga butuh marker. Kemudian untuk jarumnya kita butuh yang lebih besar, jadi saya pakai aluminium yang lubangnya besar seperti ini, karena nanti untuk memasukkan 2 helai benang sekaligus, jadi kita butuh seperti ini. Kemudian kita juga butuh gunting ya. Nah teman-teman, kita akan mulai membuat lembaran ini untuk bagian depan dan belakang tas. Jadi nanti dibuat terpisah alas, handle, alas dan handle jadi satu, kemudian depan dan belakang. Jadi ada 3 bagian yang akan kita buat. Kita mulai untuk bagian lembaran depan dan belakang dulu. Baik teman-teman, kita lakukan seperti ini. Jadi kita memakai 2 helai sekaligus seperti ini ya. Seperti biasa, langkah pertama kita buat tali simpul atau slip knot. Kemudian buat 31 rantai. Kita sudah mendapat 31 rantai. Kemudian di rantai kedua kita membuat single crochet. Jadi total nanti ada 30 single crochet ya. Kita buat single crochet mulai di lubang kedua. Saya sudah menyelesaikan single crochet sampai ujung. Kemudian di row kedua buat rantai 1, kita ke motif. Saya akan menggunakan motif spike. Kemudian di loop pertama setelah rantai di sini ya, kita buat half double crochet seperti ini. Kemudian di lubang selanjutnya slip stitch. Lalu di lubang selanjutnya half double crochet. Kemudian slip stitch lagi. Lalu HDC lagi. Jadi selang-seling ya teman-teman. Half double crochet, slip stitch, half double crochet, slip stitch, dan seterusnya. Kita lakukan sampai di loop terakhir. Jadi motifnya sangat mudah sekali, hanya menggunakan tusuk HDC dan slip stitch. Hasilnya seperti ini.
belum kelihatan motifnya ya karena baru satu row. Kita lakukan sampai di lubang yang terakhir. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai ujung. Kemudian kita masuk row yang ketiga, kita buat satu rantai lagi. Lalu sama caranya seperti semula, di lubang pertama kita buat HDC. Kemudian slip stitch lagi. Jadi selalu awali dengan HDC ya. Kemudian yang terakhir slip stitch. Seperti ini. Slip stitch, kemudian HDC lagi. Lalu slip stitch. HDC lagi. Dan seterusnya. Yang terakhir nanti slip stitch ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan sampai di lubang yang terakhir. Ini saya sudah menyelesaikan row yang ketiga. Nah, sekarang silakan teman-teman lanjutkan dengan motif yang sama, ya, dengan cara yang sama sampai row ke-22. Selalu kita awali dengan HDC, kita akhiri dengan slip stitch ya. Saya akan skip sampai row ke-22, silakan teman-teman lanjutkan. Motifnya sama ya, kita ulang-ulang sampai 22 row. Saya sudah mendapat 22 row, kemudian kita masuk row yang ke-23 dengan sekalian membuat single crochet memutar. Jadi ini row 23 sampai sini. Kemudian di sudut kita isi dengan 2 single crochet, lalu memutar sampai bawah dan kembali lagi ke sini. Baik, kita lakukan membuat single crochet. Jangan lupa di bagian sudut kita isi dengan 2 single crochet ya teman-teman. Single crochet di lubang pertama. Ini supaya motif kita lebih rapi ya. Jadi ini masuk row yang ke-23. Jadi total untuk badan tasnya ada 23 row, termasuk row pertama single crochet dan row terakhir single crochet. Jadi untuk motif spike-nya ada 21 ya. Untuk 2 row itu yang pertama SC, yang terakhir juga SC. Kemudian kita lakukan single crochet memutar. Jangan lupa di bagian sudut isi dengan 2 single crochet. Nah teman-teman, saya sudah mendapatkan satu putaran. Kemudian kita bisa slip stitch di sini. Kemudian potong benangnya agak panjang supaya nanti kita akan menjahit ke bagian alas. Ya, jadi ini saya potongnya kira-kira cukup untuk menjahit 3 sisi ya. Jadi untuk menjahit bagian ini nanti dijahit ke bagian alas. Baik teman-teman, silahkan membuat 2 sisi bagian depan dan belakang seperti ini. Kita sisihkan dulu yang ini. Kita lanjut membuat alas dan handle tasnya. Langkah pertama seperti biasa kita buat slip knot. Lalu kita buat 12 rantai.
Saya sudah membuat 12 rantai, kemudian di loop kedua buat single crochet di setiap lubang sehingga nanti ada 11 single crochet. Kita lakukan sampai di ujung. Kita sudah menyelesaikan sampai ujung, kemudian rantai 1, lalu di lubang yang pertama di sini kita buat lagi single crochet di setiap loop sehingga total jumlahnya ada 11 single crochet. Kita lakukan single crochet bolak-balik sampai 30 row ya. Jadi kita menyamakan jumlah loopnya nanti akan sama dengan bagian badan tas yang tadi kita buat. Tadi kita buatkan 30 loop ya, 31, kemudian ada 30 loop. Nah, ini kita buat 30 row untuk nanti menjadi bagian alas. Ya. Kita lanjutkan SC bolak-balik sampai 30 row. Oke teman-teman, saya sudah mendapat 30 row untuk alasnya. Ya, jadi nanti kita akan menjahitnya seperti ini ya. Total nanti loopnya akan sama. Kemudian kita buat untuk bagian samping. Ya, kita beri marker dulu. Ini supaya nanti waktu kita penyambungan itu lebih mudah menandai bagian mana yang akan menjadi sudutnya. Kemudian kita lanjutkan SC bolak-balik sebanyak 11 row ya. 11 row dari tanda marker ya teman-teman. Jadi kita hitung lagi mulai dari row 1 sampai ke 11 mulai dari marker. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat 11 row dihitung dari tanda marker. Kemudian kita akan melakukan pengurangan di row yang ke-12 dihitung dari marker ya. Caranya single crochet jadikan satu di bagian kanan dan kiri atau bagian tepi ya, seperti ini. Kemudian buat lagi 7 single crochet untuk di bagian tengah. Kemudian tersisa 2 loop, kita lakukan pengurangan lagi 2 single crochet jadikan 1 seperti ini. Jadi total ada 9 single crochet ya. Kemudian di row 13 rantai 1, kemudian buat single crochet di setiap loop. Ini tanpa pengurangan, jadi total ada 9 single crochet. Nanti untuk row ke-14 dan 15 juga sama tanpa pengurangan. Jadi kita selingi dengan 3 row tanpa pengurangan ya. Row ke-13, 14, 15. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan row ke-15. Jadi 3 row tanpa pengurangan. Lanjut row yang ke-16, kita lakukan pengurangan lagi. 2 single crochet jadikan 1, kemudian 5 single crochet. Sisa 2 loop terakhir, kita lakukan pengurangan lagi 2 single crochet jadikan 1. Jadi total nanti ada 7 single crochet.
Kemudian lanjutkan di row 17 ya, rantai 1, kemudian buat single crochet tanpa pengurangan ya, jadi total ada 7 single crochet. Lakukan hal yang sama di row 18 dan 19, jadi 3 row tanpa pengurangan. Saya sudah menyelesaikan row 19, kemudian row ke-20 kita lakukan pengurangan lagi. 2 single crochet jadikan 1, kemudian 3 single crochet di setiap loop ya. Lalu tersisa 2 loop terakhir. 2 single crochet jadikan 1, jadi nanti total ada 5 single crochet. Seperti ini. Kemudian row ke-21, 22 dan 23 tanpa pengurangan dengan total 5 single crochet ya. Jadi lebih mudahnya teman-teman di setiap selesai pengurangan kita selingi 3 row tetap ya. Kita lakukan 3 kali pengurangan ya. Jadi kita ini sampai di row ke 23 ya. Tiga row tetap. Satu row lagi. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat 3 row tanpa penambahan, yaitu sampai di row 23. Kemudian kita beri tanda marker, kita beri marker di sini. Ini nanti sebagai tanda di bagian atas badan tas ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat bagian handle tasnya. Dihitung dari tanda marker kita buat 20 row ya. Dihitung dari tanda marker yang di sini kita buat 20 row. Untuk panjang handle-nya silakan teman-teman sesuaikan. Apabila teman-teman ingin lebih panjang handle-nya bisa ditambah jumlah row-nya, tapi nanti kanan dan kiri harus sama ya. Ini untuk handle tanpa penambahan ya, jadi single crochet di setiap lubang total ada 5 single crochet buat 20 row. Dihitung dari marker yang terakhir ya, yang di sini. Saya akan skip, silakan teman-teman lanjutkan buat 20 row. Saya sudah selesai membuat 20 row. Ya, dihitung dari sini, kemudian kita bisa potong benangnya. Kemudian silakan teman-teman lakukan pola yang sama untuk bagian sisi sebelah kiri ya. Kita sudah selesai ini untuk bagian kanan. Kita bisa potong benangnya seperti ini. Nah, jadi nanti ini untuk bagian badan tasnya dari marker hijau ke marker ungu ya, lalu seperti ini nanti dilipatnya. Lalu kita lanjutkan membuat pola yang sama di bagian sebelah kiri. Jangan lupa kita beri tanda marker dulu di sini supaya nanti kita lebih mudah untuk menandai bagian mana yang akan disambung untuk batas alas dan badan tasnya ya. Silakan teman-teman lanjutkan dengan pola yang sama untuk bagian sebelah kiri ya, dengan pola yang sama dengan bagian kanan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat kanan dan kiri, hasilnya seperti ini. Lalu saya akan menyatukan untuk bagian atas handle. Jadi saya akan menjahit dengan jarum. Saya sisakan di satu sisi, talinya agak panjang memotongnya, jadi saya bisa langsung menjahit dengan benang yang sama. Seperti ini kita jahit.
dengan jarum. Kemudian teman-teman bisa rapikan di bagian dalam. Jadi nanti kita selipkan di bagian yang tertutup ya. Nanti kita akan melipat bagian handle-nya ini, jadi kita masukkan, kita selipkan di bagian dalamnya supaya nanti tidak terlihat dari luar dan tampak lebih rapi ya. Kita bisa merapikan ujungnya dengan korek api seperti ini. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Dan ini belum selesai, kita harus membuat single crochet memutar di bagian tepi supaya nanti saat penyambungan lebih mudah dan lebih rapi ya. Jadi kita akan membuat single crochet di sepanjang tepian depan dan belakang. Oke, kita mulai membuat single crochet. Saya akan mulai di bagian bawah, sudut bagian bawah ya. Di sini kita lepas dulu markernya. Jangan lupa membuat single crochetnya juga kita double ya supaya seimbang. Seperti ini saja. Rantai 1, kemudian single crochet di lubang yang sama. Jangan lupa nanti markernya dipasang lagi ya teman-teman. Setelah membuat single crochet pertama. Kemudian lakukan membuat single crochet di setiap lubang, jadi satu row buat satu single crochet. Nanti untuk bagian alas itu jumlah single crochetnya ada 30 ya, karena tadi kita membuatnya ada 30 row untuk bagian alas. Kemudian untuk bagian badan tas nanti ada 23, lalu di bagian handle ada 40, yaitu 20 tambah 20 tadi. Kemudian kita sesuaikan dengan badan tasnya yang tadi kita buat. Kita lakukan depan dan belakang ya. Nah ini saya sudah selesai untuk satu putaran. Kemudian kita bisa rapikan ujung benangnya dengan jarum. Saya tidak memakai slip stitch supaya nanti hasil sambungannya lebih rapi. Saya akan merapikan seperti ini. Agak susah memasukkan ke lubangnya teman-teman karena ada dua helai seperti ini. Kemudian kita bisa lepas dulu markernya, masukkan ke bagian depan, kemudian mundur lagi ke belakang. Jadi dengan cara ini bagian sambungan itu lebih rata. Kalau pakai cara slip stitch biasanya kelihatan ya. Kemudian kita bisa selipkan di bagian dalam. Kita rapikan dengan korek api untuk potongan ujungnya. Jangan lupa pasang lagi markernya karena kita belum menyambung. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tampak bedanya yang memakai SC dengan yang tidak. Nah, silakan teman-teman lanjutkan dengan membuat single crochet memutar di bagian sisi satunya sebelum kita menyambungkan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat single crochet di kedua sisi. Sekarang saatnya kita menjahit bagian badan tas ke alas dan handle tas ini ya. Tadi saya menyisakan benang yang agak panjang di bagian badan tasnya supaya kita bisa langsung saja menjahit. Saya akan mulai di bagian atas sudut ya. Kita jahit dengan jarum.
Kita masukkan dulu. Kita bisa lepas markernya. Untuk cara penyambungannya, silakan teman-teman bisa memilih mau memakai jarum atau dengan single crochet. Saya memilih dengan menjahit dengan jarum seperti ini. Kemudian kita bisa langsung menjahit, satukan loopnya seperti ini. Apabila teman-teman hitungannya pas, maka jumlah loopnya juga akan pas ya. Bagian sisi kanan dan kiri 23 loop, bagian alas 30 loop, kemudian bagian handle nanti jumlahnya total ada 40 loop karena 20 tambah 20 ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan menjahitnya seperti ini. Lakukan sampai di sisi sebelah kiri. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menjahit sampai di sini. Ini talinya sisa agak panjang ya, karena tadi di tengah-tengah saya nyambung, jadi saya sekalian buat agak panjang supaya nanti bisa menyambungkan handle-nya. Kemudian jahit juga sisi bagian belakang dengan cara yang sama. Oke, saya sudah selesai menjahit bagian sisi depan dan belakang. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu tadi saya sisakan tali agak panjang untuk menyatukan bagian handle. Jadi handle-nya ini kita tekuk. Ya, seperti ini. Supaya lebih rapi. Kita mulai jahit. Jahitnya caranya sama ya teman-teman. Kita jahit seperti ini saja, serapi mungkin. Jadi tarikan benangnya sama ya, supaya nanti hasilnya juga rapi. Agak kencengin sedikit untuk tarikannya. Kita bisa rapikan ujung benangnya di bagian dalam tas ya. Kita selipkan di bagian dalam tas. Nanti akan tertutup oleh furing. Kita rapikan ujungnya. Dan teman-teman, tutorial untuk handbag kita sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman tinggal pasang furingnya, mau pakai resleting atau magnet ya, selera teman-teman. Ini belum di furing. Hasilnya seperti ini. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba. Ini sangat mudah dan
cepat ya membuatnya karena ukurannya kecil. Dan ini habis 3 gulung benang kemasan 100 gram ya teman-teman untuk satu tas. Karena double, mungkin kalau tidak double mungkin bisa habis 1 lebih sedikit ya. Karena ini double maka menghabiskan 3 gulung. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.